Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan pemberian penguatan. Nah, penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku-perilaku positif. Sementara, perilaku negatif dilakukan dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan-rangsangan yang tidak menyenangkan. Misalnya, dalam penguatan negatif, guru memberikan sindiran kepada siswa yang tidak memperhatikan saat guru tersebut menerangkan suatu materi pembelajaran. Nah, adapun manfaat-manfaat dalam pemberian penguatan diantaranya adalah yang pertama, meningkatnya perhatian dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memelihara suasana belajar yang kondusif. Prinsip-prinsip pemberian penguatan. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Guru adalah pemberi semangat bagi siswanya. Aktivitas yang bertujuan memberikan semangat tidak akan sampai kepada sasaran apabila pemberiannya dilakukan tanpa dukungan kehangatan. Kehangatan yang ditampilkan oleh guru secara psikologis berdampak positif terhadap siswa. Kehangatan tersebut dapat mencairkan suasana kaku, diam, ramai, dan tegang menjadi kondusif. Yang kedua adalah kebermaknaan. Penguatan yang diberikan oleh guru sangat berarti atau bermakna bagi siswa. Mereka merasa lebih percaya diri, merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa berhasil dalam belajar, merasa terpuji dan tersanjung. Perasaan ini akan berdampak terhadap mental mereka. Siswa jadi lebih berani mengemukakan pendapatnya, meningkatkan rasa ingin tahu, dan lebih percaya diri. Yang ketiga adalah menghindari respon negatif. Ucapan atau tanggapan negatif dapat merusak kondisi kelas. Tidak hanya siswa yang mendapat perlakuan tidak enak saja yang terpengaruh, siswa yang lain akan ikut terkena dampaknya. Perasaan tenang yang dirasakan siswa lain bisa berubah menjadi tertekan, takut, cemas, dan was-was yang akan menghantui mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa konsentrasi lagi dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat adalah hal yang harus dihindari. Pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya. Namun, dapat pula pemberian penguatan diberikan kepada siswa justru membuat siswa enggan belajar karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pemberian penguatan. Yang pertama adalah verbal. Verbal merupakan keterampilan penguatan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dukungan, pujian, dorongan, maupun pengakuan. Yang kedua adalah mimik dan gerakan. Mimik merupakan keterampilan penguatan dengan menggunakan ekspresi dan gerakan tubuh yang menunjukkan apresiasi atas hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah mendekati siswa. Mendekati siswa merupakan keterampilan penguatan dengan mendekati posisi siswa sebagai bentuk perhatian dan kesenangan guru terhadap penampilan, tingkah laku, dan pekerjaan siswa. Hal ini berfungsi untuk memperkuat penguatan verbal. Yang keempat adalah sentuhan. Sentuhan merupakan keterampilan penguatan dengan melakukan kontak fisik atau sentuhan kepada siswa dengan memperhatikan usia, jenis kelamin, latar belakang, dan budaya siswa. Yang kelima adalah kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan merupakan keterampilan penguatan dengan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kesenangan siswa. Sebagai contoh, guru memberikan tugas dengan teknis yang disesuaikan dengan keinginan siswa. Yang keenam adalah simbol, benda, atau hadiah. Simbol atau benda merupakan keterampilan penguatan dengan memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Simbol dapat berupa tanda komentar tertulis pada buku catatan siswa, atau hadiah atau hal-hal lain yang memiliki arti simbolis besar. Tata cara pemberian penguatan. Yang pertama adalah jelas kepada pribadi tertentu. Penguatan ditujukan kepada pribadi tertentu, di mana pemberian penguatan harus jelas dengan menyebut nama siswa sambil memandang siswa tersebut. Yang kedua adalah jelas kepada kelompok siswa. Penguatan ditujukan kepada kelompok siswa yang telah selesai mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Yang ketiga adalah dilakukan dengan segera.
Penguatan diberikan segera setelah munculnya tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah dilakukan secara tak penuh. Pemberian penguatan tidak penuh dilakukan apabila respon atau jawaban siswa pertama belum tepat. Yang terakhir adalah bervariasi. Variasi ini digunakan agar pemberian penguatan tidak membosankan. Nah, berikut ini merupakan contoh step by step tentang bagaimana cara penggunaan pemberian penguatan secara baik dan benar. Simak terus video ini ya. Halo teman-teman pendidikan, tahu nggak sih kalau pendidik yang berkompeten adalah pendidik yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar? Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa sehingga hasil mereka nanti bisa dicapai secara optimal. Nah, tujuan inilah yang dicapai dalam kemampuan memberikan penguatan. Maka seorang guru diwajibkan bisa menguasai tentang cara memberikan penguatan yang baik dan benar. Mungkin dari kalian ada yang bingung ya bagaimana cara memberikan penguatan dengan baik dan benar? Kayak jangan khawatir, di video ini kita akan membagikan step by step tentang bagaimana cara memberikan penguatan dengan baik dan benar. Simak terus video ini ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar geografi. Dari kalian, apakah ada yang mengetahui mengenai konsep dasar geografi? Saya tahu Pak, salah satunya adalah konsep lokasi. Ya benar Nabila, apakah kamu tahu tentang konsep lokasi tersebut? Jadi konsep lokasi itu ada dua Pak, yang pertama absolut dan relatif. Kalau absolut itu berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur, kalau relatif itu enggak. Jawabanmu sudah benar Nabila, namun masih kurang lengkap. Mungkin dari yang lain ada yang bisa melengkapi dari jawaban Nabila? Saya tahu Pak, lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat tetap atau tidak berubah. Nah, lokasi ini itu didasarkan pada garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Untuk lokasi relatif ada lokasi yang nilainya ditentukan pada objek lain di sekitarnya. Ya, tepat sekali jawaban dari Nabila. Berikan tepuk tangan. Selain konsep lokasi, mungkin ada yang mau tanya mengenai konsep dasar geografi lainnya? Saya tahu Pak, konsep jarak. Benar, apakah kamu bisa menjelaskan konsep jarak tersebut? Baik Pak, untuk jarak absolut adalah jarak yang dapat diukur dengan satuan kilometer, meter, ataupun sentimeter. Sedangkan untuk jarak relatif itu diukur menggunakan satuan waktu seperti menit, detik, ataupun jam. Nah, seperti contoh, jarak absolut itu dari Yogyakarta menuju Semarang itu berjarak 132 km. Sedangkan untuk jarak relatif, yaitu Yogyakarta ke Semarang dapat ditempuh dengan waktu selama 4 jam. Bagus, jawabanmu sangat tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Adam. Konsep morfologi. Morfologi sendiri merupakan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya, yaitu bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan perendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Yang kedua contohnya yaitu pengelompokan permukiman cenderung di daerah datar. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, maka Bapak akan memberikan kalian tugas. Kalian ingin tugas secara individu atau berkelompok? Individu Pak. Baiklah, kalau begitu silakan dikerjakan soal berikut ini. Oke teman-teman pendidikan, setelah melihat video yang tadi kita jadi tahu ya tentang bagaimana cara memberikan penguatan dengan baik dan benar. Tentu dalam memberikan penguatan ada cara dan prinsip yang harus dipenuhi supaya pemberikan penguatan dapat memperoleh hasil secara optimal. Di antaranya adalah memberikan ekspresi yang antusias, kemudian gestur yang tepat, memberikan hadiah, dan juga bisa dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, hal ini akan efektif apabila dilakukan secara bervariatif. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. See you.